Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu karomah? Karomah, sebuah istilah yang sering kita dengar dalam konteks kehidupan spiritual dan religius. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan karomah? Karomah merujuk pada fenomena luar biasa yang menandai keberadaan seseorang yang memiliki kualitas keistimewaan dan keberkahan yang dianggap sebagai tanda dari pertolongan dan keberadaan Tuhan. Salah satu tokoh yang dianggap memiliki karomah yang mengagumkan adalah Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua dalam sejarah Islam. Dalam kisah-kisah yang berkembang tentang Umar bin Khattab, terungkap beberapa kejadian yang menakjubkan yang menandai karomah beliau. Salah satunya adalah saat Umar dengan tegas mengatasi gempa bumi dengan cara yang tak biasa. Bukan hanya itu, ada pula kisah di mana ia berhasil membuat setan gentar dan iblis merasa takut kepadanya. Bahkan, tanah pun bergetar dan bergoncang karena tusukan pedangnya. Mari kita terpesona oleh karomah luar biasa yang mengiringi kehidupan Umar bin Khattab, dan merenungkan arti sejati dari keberkahan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah diberkahi oleh Allah dengan keistimewaan. Di bawah kehendaknya, Umar pernah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam mengalirkan Sungai Nil. Suatu ketika Sungai Nil di Mesir mengalami kekeringan, tidak mengalirkan air sama sekali. Warga Mesir pun mendatangi Amr bin Ash dan memberitahunya bahwa Sungai Nil memiliki musim kering yang hanya dapat diatasi dengan tumbal. Takjub dengan pernyataan tersebut, Amr bertanya apa arti tumbal yang dimaksud. Mereka menjawab bahwa setiap tanggal 12 di bulan tertentu, mereka mencari seorang gadis perawan, merayu orang tuanya dengan iming-iming perhiasan dan pakaian mewah, lalu melemparkannya ke Sungai Nil sebagai korban. Amr menolak keyakinan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa Islam telah menghapus praktik-praktik semacam itu. Ketika beberapa bulan berlalu dan Sungai Nil tetap tidak mengalir, hampir saja mereka tergoda untuk melakukan tumbal seperti biasa. Akhirnya, Amr mengambil inisiatif untuk menulis surat kepada Umar bin Khattab mengenai masalah ini. Umar bin Khattab merespons surat tersebut dengan bijaksana. Ia mengatakan bahwa Amr telah bertindak dengan benar, dan dia mengirimkan secari kertas bersama suratnya untuk dilemparkan ke Sungai Nil. Isi surat tersebut berbunyi, dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada Nil, sungai penduduk Mesir. Amma ba'du, jika kamu mengalir karena perintahmu sendiri, maka kamu tidak perlu mengalir bagi kami yang tidak membutuhkanmu. Tetapi jika kamu mengalir karena Allah yang mengalirkanmu, maka kami berdoa agar Allah tetap mengalirkanmu. Tak lama setelah surat Umar dilemparkan ke Sungai Nil, mukjizat pun terjadi. Dalam semalam saja, Sungai Nil kembali mengalir dengan ketinggian 16 hasta. Kisah ini menunjukkan betapa besar karomah Umar bin Khattab, sementara juga menegaskan bahwa praktik tumbal dan mengirim sesajen yang merupakan tradisi dan budaya jahiliyah adalah perbuatan batil yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pada suatu Jumat yang bersejarah, Umar bin Khattab berdiri di atas mimbar tempat Nabi Muhammad SAW biasa memberikan khutbah di Madinah. Tak terduga, di tengah sela khutbahnya, Umar tiba-tiba meneriakkan perintah untuk pasukan perang. Berteriak dengan lantang, "Ya Sariyatal Jabal," sebanyak 3 kali, yang berarti, "Wahai Sariyah bin Zanim, menuju ke bukit." Sebagian dari jamaah yang hadir merasa bingung dan ada yang bahkan menganggap Umar tidak waras. Abdurrahman bin Auf datang untuk menenangkan mereka yang bingung dan juga untuk mengklarifikasi ucapan Umar mengenai Sariyatul Jabal, yang membuat beberapa orang takjub dengan tingkah lakunya, dan bahkan ada yang mencelanya. Umar menjelaskan dengan tenang, "Saya mengetahui bahwa pasukan muslim sedang berperang, dan musuh telah mengepung mereka dari berbagai arah. Ketika saya mengucapkan, 'Ya Sariyatal Jabal,' saya berharap para pasukan menuju ke arah bukit." Dan sungguh, apa yang diucapkan Umar ternyata benar adanya. 1 bulan kemudian, datanglah utusan dari pasukan perang tersebut untuk memberitahu Umar bahwa saat mereka berperang pada hari Jumat itu, mereka mendengar suara yang memerintahkan, "Ya Sariyatal Jabal," sebanyak 3 kali. Mendengar itu, pasukan muslim segera bergerak menuju bukit, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan musuh dan meraih kemenangan dalam peperangan yang berlangsung di Syam. Luar biasa, saat itu posisi Umar berada di Madinah sedang berkhutbah. Sariyah bin Zanim, yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan muslim di hadapan pasukan Persia di Syam, adalah seorang yang suka menyendiri di gua pada masa jahiliyah.
Kecepatan larinya sungguh luar biasa, sejauh orang-orang menggambarkannya sebagai mampu mendahului kuda. Betapa luar biasa karomah Umar bin Khattab, di mana suaranya yang memerintahkan dari jarak jauh memberikan bimbingan kepada pasukan muslim yang sedang berperang. Semua ini adalah bukti dari keajaiban Islam, dan kemenangan umat Islam pada hari Jumat itu menjadi terkenal melalui surat dari Sariyah bin Zanim kepada Umar bin Al-Khattab di Madinah yang menyampaikan kabar gembira. Allah telah memberikan kemenangan kepada kami pada hari Jumat, pada waktu ketika Umar bin Khattab memberikan perintah kepada pasukan muslim. Dalam alam kubur, Sayyidina Umar bin Khattab mengalami pengalaman menakjubkan ketika berjumpa dengan malaikat Munkar Nakir, yang dikenal dengan sifat keras dan menakutkan. Umar memang dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani, bahkan setan dan orang munafik takut kepadanya. Ternyata malaikat Munkar Nakir juga menghormatinya. Kisah ini tercatat dalam kitab Al-Imam fi Bayan Adilati Al-Ahkam, karya Izzuddin bin Abdissalam, dan juga dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syaikh Nawawi Al-Bantani. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah meminta kasaf, wahyu gaib, dari Allah untuk melihat Umar di alam kubur, dan Allah mengabulkannya. Dalam kondisi kasyaf, Sayyidina Ali dapat melihat Umar atas izin Allah. Malaikat Munkar dan Nakir yang selalu menakutkan dalam menjalankan tugasnya, memiliki wajah hitam dengan matanya yang melotot seperti tonjolan kendi tembaga. Mereka memegang palu besi yang bisa menghancurkan gunung hanya dengan satu pukulan. Suara mereka seperti gemuruh petir, dan api bahkan keluar saat mereka berbicara. Semua orang pasti takut jika bertemu dengan mereka. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang mendekati Umar di kuburannya di Madinah, Umar tetap tenang dan tak gentar. Ketika kedua malaikat itu bertanya, "Men Robuka, siapa Tuhanmu?" Umar justru membentak mereka dengan tegas, "Kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa?" Malaikat Munkar Nakir pun terkejut karena ini pertama kalinya mereka diberi respon seperti itu. Umar menyatakan dengan bangga bahwa dia adalah sahabat Nabi dan kekasih Tuhan mereka. Laporan tentang peristiwa ini pun sampai kepada Allah, dan Allah memerintahkan malaikat Munkar Nakir untuk tampil dengan sikap yang lebih sopan ketika berhadapan dengan hamba-hamba pilihannya. Sejak saat itu, penampilan malaikat Munkar Nakir menjadi lebih sopan ketika mereka menanyai mayit dari golongan mukmin. Karomah ini membuat Sayyidina Ali kagum dan terkesan dengan keteguhan dan keberanian Sayyidina Umar di hadapan malaikat yang menakutkan. Kisah menakjubkan juga terjadi pada Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Sayyidina Umar, Abdullah mengalami pengalaman luar biasa dalam mimpi, di mana ia dapat berkomunikasi dengan ayahnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah melihat ayahnya berada di suatu negeri dan bertanya tentang keadaan di alam kubur. Sayyidina Umar menceritakan bahwa setelah jasadnya diletakkan di liang lahat, dua malaikat datang dengan penampilan yang menakutkan. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Dengan lugas, Sayyidina Umar menjawab, "Allah Tuhanku dan Muhammad nabiku." Tidak hanya itu, Sayyidina Umar pun memberanikan diri untuk bertanya balik kepada malaikat, "Siapa Tuhan kalian?" Ternyata keduanya pun berbisik, "Ini adalah Umar." Malaikat Munkar Nakir kemudian meninggalkan Umar dengan perasaan terkesan. Kisah ini memperlihatkan keberanian Sayyidina Umar tidak hanya di dunia, tetapi juga di alam kubur. Ia telah memberikan banyak manfaat bagi umat Islam dan menjadi tokoh berjasa. Sejak kejadian itu, malaikat Munkar Nakir tidak selalu menampilkan diri dengan penampilan yang menakutkan. Semoga kita juga termasuk di antara orang-orang yang Allah selamatkan dari ujian dan siksa kubur. Wallahu a'lam. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, sebuah gempa bumi menerjang wilayah itu. Goncangan yang kuat itu membuat masyarakat panik dan berusaha menyelamatkan diri. Umar dengan bijaksana tidak panik, malah ia memuji Allah dan menyatakan keagungannya. Meskipun begitu, gempa bumi masih berlanjut dan bumi tetap gemetar. Tidak mau tinggal diam, Umar mengambil cambuk yang ia pegang dan dengan tegas memukul bumi seraya berkata, "Tenanglah, bukankah aku telah bersikap adil terhadapmu?" Ketika Umar berbicara dengan cara yang unik seperti itu, tiba-tiba gempa bumi mereda dan bumi berhenti gemetar. Karomah berikutnya, seperti yang diceritakan dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah karya Abdullah Azam, suatu ketika ada seorang setan yang mengadu kepada sesama setannya. Ia baru saja berhadapan dengan seorang manusia dan kalah dalam pertarungan tersebut. Teman-teman setannya pun bertanya, apakah dia Umar bin Khattab? Dan setan yang kala itu menjawab, tentu saja, siapa lagi kalau bukan Umar? Memang benar,
Umar bin Khattab menimbulkan ketakutan bukan hanya pada manusia, tetapi bahkan pada setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Umar berjalan di sebuah jalan atau lembah, setan akan mengambil jalan yang berbeda. Setan merasa gentar ketika harus berhadapan dengan Umar, mereka lebih memilih melarikan diri daripada berurusan dengan beliau. Hal ini merupakan salah satu karomah Umar bin Khattab. Lalu, pertanyaannya adalah, mengapa Umar begitu menakutkan? Jawabannya adalah karena kesabaran dan ketakwaannya. Umar mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengekang hasrat dan keinginannya. Kesabaran adalah sumber kekuatannya, semakin sabar ia dalam menghadapi cobaan, semakin kuat ia dalam menahan hawa nafsu. Dan ketika hawa nafsu sudah terkalahkan, itulah saat kejayaannya yang selalu muncul. Yang membuat manusia dan iblis takut kepada Umar bukanlah keganasannya, tetapi karena ketakwaan dan rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah. Kekuatan spiritual dan kesalehan Umar membuat Allah menggantikan rasa takut yang dirasakan manusia dan setan terhadapnya. Diceritakan bahwa suatu hari secara tak disengaja, Umar menabrak seorang wanita tua yang membawa wadah berisi minyak tanah. Akibatnya, minyak tumpah dan menyerap pada tubuh sang wanita tua, menyebabkannya merasa sedih. Rasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut, Umar berusaha menggantikan minyak yang tumpah dengan yang baru. Sang wanita tua bersikeras bahwa ia ingin mendapatkan minyak yang sebelumnya, yang sudah menempel pada tubuhnya. Terpaksa, Umar harus mencari cara untuk mengembalikan minyak tersebut. Tanpa pilihan lain, ia mengeluarkan pedangnya dan menggali tanah tempat minyak tumpah. Kemudian, ia memeras tanah tersebut untuk mengambil minyak yang telah menyerap tadi. Pada saat Umar menusuk tanah dengan pedangnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bumi merasa kesakitan dan bergoncang, bahkan terjadi gempa kecil karena merasa kesakitan oleh tusukan pedang Umar saat menggalinya. Itulah beberapa karomah Umar bin Khattab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.